Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan ada penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menghantar kita semua pada pesta yang akan kita rayakan dalam 2 hari ke depan, yakni pesta Yesus naik ke surga. Para murid Yesus yang mendengar pernyataan Yesus hari ini memang tak sepenuhnya mengerti tentang apa yang disampaikannya saat itu. Ketika mereka mendengar Yesus mengatakan bahwa "sekarang aku akan pergi", mereka semua diliputi ketakutan dan ketidaknyamanan. Sepertinya kata-kata Yesus ini bertentangan dengan janji peneguhan akan penyertaannya yang pernah ia katakan bahwa "Aku tak akan pernah membiarkan kalian sendiri". Mengapa mereka takut dan merasa sendirian? Perasaan takut dan merasa ditinggalkan biasanya lahir dari kenyataan bahwa orang tak memiliki pegangan dan orientasi, atau juga karena orang terbiasa hidup dalam kedekatan secara fisik. Akibatnya, ketika melihat orang yang dianggap begitu berpengaruh hilang dari pandangan mata, orang akan kehilangan pegangan dan ketiadaan harapan. Inilah yang terjadi di kalangan para murid. Walaupun Yesus selalu meneguhkan mereka dengan kehadirannya, serta mengajak mereka untuk meningkatkan hubungan yang intim dengan Allah dalam doa, kepergian Yesus dan ketidakhadirannya secara fisik membuat mereka semua tergoncang dan takut. Saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan kenyataan ini, Yesus malah menambahkan, "Lebih baik bagimu jika aku pergi. Jika aku tak pergi, Sang Penghibur tak akan datang padamu." Demikian katanya dalam Injil hari ini. Dengan ini, Yesus menyatakan kepada mereka kehadirannya yang baru yang diteruskan oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan, semangat hidup, dan kelanjutan misi Yesus selanjutnya. Jadi sesungguhnya para murid tak perlu merasa sendirian dan merasa takut. Karya yang tengah dipercayakan Sang Guru kepada mereka akan dikuatkan oleh kehadiran Yesus secara baru lewat Roh Kudus, dan itulah jaminan bahwa murid Yesus tak akan pernah sendirian. Bacaan Injil hari ini sesungguhnya memberikan kepada kita semua jaminan tentang penyertaan Tuhan juga di saat kita merasa sendirian, di saat orang yang kita harapkan hadir dan mendengarkan keluh kesah kita tak menanggapi kebutuhan kita, bahwa kehadiran Tuhan lewat Roh Kudusnya
adalah sebuah bentuk penyertaan yang sangat manjur untuk mendampingi kita. Karena itu, karya apapun yang kita jalankan, seberat apapun tantangannya, jika kita mengandalkan Tuhan lewat doa, kita sesungguhnya akan selalu berhasil mendapatkan jawabannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu malam, seorang kakek tua melewati kamar cucunya dan mendengar cucunya berulang-ulang secara aneh mengucapkan abjad-abjad dari A sampai Z. Setelah cucunya keluar dari kamar, si kakek bertanya, "Kamu tadi sedang apa?" Cucunya menjelaskan, "Saya sedang berdoa, tapi saya tidak menemukan kata-kata yang tepat malam ini. Karena itu, saya sekedar mengulang-ulang abjad dari A sampai Z. Saya yakin Tuhan akan merangkaikan huruf-huruf itu bagi saya, karena Dia tahu jalan pikiran saya dan Dia tahu apa yang terbaik untuk hidup saya." Saudara-saudari yang terkasih, satu-satunya alasan mengapa Tuhan mendengarkan kita adalah kita sendiri. Namun semuanya kembali lagi pada sikap hati dan batin kita kepadanya. Yesus mengajarkan kita supaya memohon dengan tekun tanpa menjadi lelah, dan bila perlu memohon sampai melelahkan Allah. Hanya jika Tuhan tidak mengabulkan semua permohonan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mau mendengarkan kita, melainkan Ia mengabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya, serta ingin supaya kita tetap setia dan tidak lekas patah iman. Yang dituntut dari kita adalah kualitas suatu cara berdoa. Ketika kita tetap setia berkanjang dan tidak patah iman, walau letih dan merasa dikalahkan, disinilah sebenarnya kita akan memperoleh jauh lebih banyak daripada apa yang kita inginkan. Permohonan yang tekun tidak lagi menjadi sikap mementingkan diri sendiri, melainkan menjadi suatu bentuk syukur pujian atas segala suka dan duka yang merupakan anugerah-Nya atas seluruh kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat manusia, belenggu-belenggu yang menindas telah dipatahkan berkat daya Roh-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami orang bebas yang bersedia berbuat baik kepada sesama dan mengabdi kedamaian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.